Gue awal ngonten kan 2023 pis. Kayak HP waktu itu yang gue belinya pun second waktu itu udah 4 tahun gue pakai. Apa ya, storage-nya tuh penuh terus. Jadi setiap kali gue ngonten gue hapusin dulu kayak gitu Pi. Hobi gue mencari cuan. Mencari cuan? Iya, siapa yang gak suka money. Halo semuanya, hari ini kita kedatangan seorang TikTok influencer kita. Agak ngeri ya. Kita sambut aja teman kita, yaitu adalah Selviana Muslim. Hai semuanya. Halo. Halo Sel, apa kabarnya Sel? Alhamdulillah baik Pis. Habis gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama banget nih gak ketemu nih. Iya, ya? kayaknya ada sekitar 25 tahun ya kita belum ketemu. 25 tahun. Dari bayi dong. Ya udah lumayan lama ya. Terakhir ketemu kayak berapa tahun ya? Kayaknya 8 tahun mungkin. Iya, kayaknya sekitar ya, lulus SMA lah ya. Jangan dikasih tahu, ketahuan ketahuan tuanya. Aduh, senang banget nih kita bisa kedatangan seorang TikTok influencer dan apa kita bisa sebut entrepreneurship. Wih, amin ya Allah, amin. Nah, kalau kalian yang pengen tahu ini, Selvi ini adalah seorang TikTokers yang membuat konten perihal apa Sal? Tentang sebenarnya tentang apa yang aku lakuin tiap hari aja sih. Gak sengaja viral ya kalau bisa dibilang. Jadi karena aku kan tiap hari di toko, jaga toko, jualan gitu, yang lain pembeli, iseng-iseng lah konten, ternyata rame. Gitu. Jadi mengontenkan apa yang biasa aku lakuin aja sebenarnya, tidak sengaja ternyata rame gitu. Berarti enak banget ya, misalkan itu kegiatan sehari-hari, ternyata orang banyak yang suka ya. Nah, itu sebenarnya anugerah juga ya, alhamdulillah ya, rezeki gitu. Mungkin karena pembawaan lu gak sih, kayak di video-video tuh kayak natural banget gitu. Oh gitu ya. Kalau menurut lu emang pembawaan gue kayak kenapa tuh? Kalau gue lihat dari video sih kayak nih kasirnya tuh ramah. Oh gitu. Iya ramah. Tapi nggak tahu aslinya gimana nih. Oh mungkin yang udah pernah belanja boleh ya testimoni. Komen di bawah. Gitu sih. Jadi tapi sebenarnya awalnya nggak niat yang kayak pengen jadi TikTokers tanda kutip gitu, enggak. Jadi awalnya ngonten tuh sebenarnya emang niat ngonten, tapi tujuannya tuh karena gue tuh punya online shop kan, di platform marketplace gitu ya, dan tujuan gue tuh kayak pengen brand awareness aja nih ke viewers gue gitu lah, supaya orang tuh tahu ada seorang Selvi yang jualan seragam sekolah. Nah, konten gue awal-awal juga nggak yang kayak sekarang mungkin teman-teman tahu, teman-teman lihat di akun gue gitu. Jadi awalnya tuh ya kontennya tuh masih mencari sih sebenarnya gue tuh. Masih mencari waktu awal-awal. Pernah yang kasir vlog kayak yang sekarang. Terus gue kayak misalkan restock produk terus belanja stok kayak gitu, gue ngevlog belanja stok dan lain-lain kayak gitu sih. Terus waktu itu dibilang rame sih ya, lumayan ya buat untuk akun yang baru muncul. Waktu itu tuh mungkin viewersnya udah 10.000 gitu-gitu, belasan ribu. Tapi nggak pernah yang sampai meledak duar viral sampai ratusan ribu atau jutaan. Terus waktu itu juga gue waktu mengawali konten itu tuh HP gue tuh masih kentang banget ya kalau kita bilang tuh, karena dulu tuh gue awal konten kan 2023 Pis. Gue masih pakai HP waktu itu iPhone 7 yang gue belinya pun second waktu itu udah 4 tahun gue pakai, 4 tahun dan itu second, dan itu pun waktu itu tuh storage-nya tuh penuh terus. Jadi setiap kali gue ngonten gue hapusin dulu kayak gitu Pis. Jadi gak ada ya, maksudnya kayak mau ngonten harus device-nya bagus dulu, enggak harus kayak gitu. Semua kan merintis ya. Itu salah satu perjalanan rintisan gue waktu awal ngonten kayak gitu. Sampai gue pernah ngerasa kayak malas ngonten karena penuh terus gitu. Nah, gak sengaja waktu itu sebenarnya gue ngonten ngelainin seragam, ngelainin pembeli yang beli seragam. Terus gue kontenin. Dan itu meledak gara-gara ada yang beli regu pramuka. Dia tuh nyarinya buaya.
Nah itu mungkin kayak unik gitu loh, kayak karena gue cutnya tuh bagian cari apa, buaya gitu. Terus orang tuh kayak hah cari buaya. Nah, ternyata itu yang bikin jadi awal mula akun gue mulai dikenal sama orang, dan gue akhirnya menemukan niche konten gue yang akhirnya keterusan sampai sekarang jadi ciri khas gue gitu. Dari situ kayak oh rame nih ternyata, coba besok gue coba kontenin itu lagi, oh ternyata rame juga tapi nggak se-booming itu, tapi rame lumayan. Ya udah terus-terusan gue konsistenin kayak gitu sih waktu awal-awal. Kalau gue sih ngeliat yang konten tuh paling seru tuh kalau ada emak-emak ya. Mama komplain atau segala macam itu sih seru sih. Iya. Sebenarnya karena kita tuh kerja bagian ya dibilang pelayanan, bisa dibilang juga ya namanya kita kan selain berjualan juga sekaligus melayani ya. Jadi pasti menemukan berbagai macam karakteristik manusia, dan bahkan itu tuh sebenarnya gue sudah menghadapi komplain seperti itu tuh dari gue SMP deh kayaknya, karena gue udah bantuin orang tua jaga toko tuh dari gue sekolah, dari SMP. Jadi lu udah terbiasa ya? Udah terbiasa ya, walaupun sebenarnya jujur gemetar, gak dipungkiri ya, namanya kita berhadapan dengan orang yang sedang emosi, dan kita harus tetap calm down gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita ikut marah juga terlihat tidak profesional ya kayak gitu. Ya akhirnya ada gemeter-gemeter suara sedikit ya gitu deh efeknya gitu. Begitulah, apalagi ras terkuat kan, ya tahu sendiri kan, gak mau kalah ya. Gak mau kalah gitu. Nah gue sih kalau gue ngeliat dari video lu, gue yang cukup salut ya itu karena nanggepin customer ya. Kalau gue pribadi, kalau di posisi lu gue juga bakal emosi nih bawaannya. Tapi kalau di video lu tuh lu tetap stay calm. Ini gue jangan gini. Pembawaannya tuh enak gitu. Ya sebetulnya itu ketika ada customernya ya. Kalau di belakang customernya pasti kita kan meluapkan emosi kita, dan menurut gue itu manusiawi ya. Iya benar, manusiawi. Pasti emosi, setiap orang tuh ngerasain emosi, tapi gimana cara kita mengelolanya kan tergantung kitanya nggak sih? Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang udah pergi, mau kita istilah kasarnya marah-marah di belakangnya, itu kan ya sudah gitu. Yang penting nggak di depan orangnya. Menurut gue kayak gitu. Yang penting kita di depan orangnya tuh berusaha untuk tetap menjelaskan dengan calm down, tetap ramah kayak gitu sih. Ya itu emang lumayan sulit ya kalau misalnya belum terbiasa. Kadang ujung-ujungnya bisa juga akhirnya nangis. Yang kadang gue baca komen gitu kayak, gue kalau jadi kakaknya udah nangis duluan gue. Ya memang itu bikin deg-degan Pis. Kalau kita nggak bisa menghadapi, pasti akan belum ngomong kita udah nangis duluan gitu. Karena kan neken emosi gitu. Terus, kan? Gitu. Terus kalau dalam pembuatan kontennya sendiri, lu tuh sebenarnya dari awal terinspirasi ngeliat di TikTok kayak gitu, apa emang tercetus aja gitu? Gue ide bikin konten kasir aja lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya inspirasi ya ada. Salah satu konten kreator kasir vlog namanya Dayang Hasiwi. Pernah denger gak? Iya pernah denger sih. Beliau itu menurut gua salah satu orang yang inspiratif ya, yang bikin gua tuh akhirnya kayak ternyata jualan di toko tuh bisa bikin vlog ya. Karena dulu menurut gue kayak belum terlalu banyak deh yang bikin vlog jualan kayak gitu. Nah beliau ini termasuk konten kreator kasir yang viewersnya selalu ramai terus. Akhirnya gue mencoba untuk inspiring by dia, cuma dengan gaya gue. Betul, dengan gaya gue. Emang awal-awal nggak rame, ya gue bilang tadi paling rame 10.000 atau belasan ribu. Tapi menurut gue itu udah achievement buat akun yang baru. Betul gitu. Tapi akhirnya gue menemukan signature gue sendiri kan dengan yang konten melayani seragam itu gitu. Terus kalau dalam pembuatan konten ini lu ada strategi atau emang let it flow aja gitu? Sebenarnya kalau strategi gimana ya? Gua tuh kontennya kan tipikal kontennya yang natural ya, organik. Betul. Jadi kalau misalkan ketika ada momentum gua diomelin customer, gua adu mulut sama customer, ya memang itu
pas kebeneran momentumnya dapet. Kayak waktu itu pernah selain yang ibu-ibu komplain, ibu-ibu nyodok antrian, nah itu momentum juga sebetulnya. Itu gue record 30 menit pas kebeneran beliau itu melakukan sodok antriannya itu pas gue lagi ngevlog. Nah alhamdulillahnya itu. Nah sebenarnya dibilang strategi juga enggak juga ya, gue let it flow aja. Ketika gue dapet momentum, menurut gue itu rezeki. Tapi kalaupun gue nggak dapet momentum, ya gue nggak akan bikin jadi sebuah gimmick aja sih, karena gue bukan settingan gitu bukan, kan? ya bukan tipikal yang bergimmick ria di konten gue. Gue pengennya organik aja, natural aja gitu. Kalau gini maksud gue kayak, apa kalau setiap ada customer nih, lu selalu langsung bikin vlog, kan nggak mungkin kan HP lu nyala terus-terusan kan bikin video kan. Itu lu itunya nyalain apa tuh, nge-record itu pas ada customer aja berarti ya? Kalau misalnya gue nge-record iya pas ada customer, dan sebenarnya gak setiap hari juga. Gak setiap hari juga. Ketika gue merasa gue lagi malas konten dan gue malas ber-make up gitu ya, gue nggak mau record, ya udah gue melayani biasa aja. Tapi kalau misalnya gue ngerasa, yang pertama faktornya adalah stok konten gue habis, jadi mau tidak mau gue harus mengonten. Terus yang kedua, ya gue punya mood untuk konten. Gue udah make up, gue udah dress well gitu. Kadang gue nggak selalu dress well di toko, kadang juga gue kayak gembel gitu. Nah nggak mungkin dong gue konten pas lagi gembel kayak gitu. Tapi kalau gue udah dress well, gue udah make up, gue siap konten. Jadi kalau pas pembeli datang, gue langsung standby HP kayak gitu. Harus cepet-cepetan aja sih biar dapat momen yang natural gitu. Tapi kan lu kan posisinya tuh angle-angle-nya tuh kan gak jauh-jauh dari kasir ya. Itu gimana maintain orang tuh biar tetap suka sama konten-konten lu, itu gimana tuh? Gue sebenarnya itu kembali lagi ke viewers ya. Gue juga kadang gak paham ya kenapa mereka tetap stay buat nonton gue. Sebenarnya awal-awal konten gue rame juga, gue bertanya-tanya kenapa ya orang kok suka sih nonton orang jualan gitu, gue jualan gitu. Menurut gue ya biasa aja. Mungkin karena itu adalah rutinitas gue. Sementara menurut mereka itu hal yang baru gitu, jadi menurut mereka seru. Mungkin itu ya. Sebenarnya gue nggak ada tips-tips atau trik-trik yang aneh-aneh sih. Kadang untuk membuat sebuah konten kasir vlog atau melayani orang itu menarik, kalau gue sih lebih ke memancing customer untuk ngobrol sama gue. Jadi kalau kadang yang bikin konten gue rame itu ada obrolan-obrolan yang yang menarik mungkin didengar sama viewers gue kayak gitu. Nah kadang ada yang customernya itu dipancing dikit dia akan cerita, kadang juga ada yang enggak kayak gitu. Nah gue kalau dapat customer yang dipancing dikit cerita, nah itu rezeki gue pas lagi ngevlog. Nah itu akan jadi bahan yang bahan yang hangat untuk jadi konten gitu. Tapi tetap gue menjaga privacy ya. Gue nggak menampilkan wajah gitu, atau gue nggak mention nama, alamat dan lain sebagainya. Gue nggak mau itu. Gitu. Oke. Tapi gue mau nanya sih, kalau sebagai content creator itu keluh kesah lu apa selama? Oke, kalau keluh kesah suka duka lah ya. Kalau sukanya itu alhamdulillah ya, banyak yang sudah mengenal, udah mulai banyak yang mengenal gue. Terus juga produk tujuan awal gue brand awareness itu ternyata sudah mulai menampakkan hasil gitu. Ketika orang denger nama gue, yang jualan seragam ya, atau misalkan orang mau beli seragam, di K-Selfie gitu lah. Itu kan hasil dari brand awareness ya. Kalau misalkan selain itu juga ya sedikit banyak pasti berefek ya sama peningkatan customer gitu, yang tadinya nggak tahu toko gue jadi tahu, atau sekedar pengen beli sekedar pengen ketemu gue akhirnya jadi beli kayak gitu kan. Maksudnya itu sukanya. Terus juga yang pasti jadi ada brand yang masuk besai. Itu jadi mendapat secara komersialnya juga ada. Kalau dukanya mungkin gak gue doang sih yang ngerasain ini gitu ya. Pasti konten kreator yang lain, teman-teman konten kreator yang lain juga pasti mengalami ya, kayak
viewers anjlok kayak gitu, flop ya. kayak gitu, atau kehabisan ide, atau apa ya, misalkan kita biasa dapet endorse atau brand masuk terus kayak lagi sepi kayak gitu, itu sih dukanya. Tapi sejauh ini gue enjoy sih ngejalan, karena gue nggak pernah pressure diri gue kayak gue seminggu harus sehari harus 3 konten misalnya kayak gitu. Enggak sih, kalau misalnya gue ngerasa gue lagi ya? betul, tapi gue mendisiplinkan diri gue untuk minimal 1 hari tuh pasti ada yang gue post 1. Tapi kalau terpaksa nggak ada ya nggak apa-apa, nggak bakal gue terlalu pikirin banget sih gitu. Berarti how to manage your ini ya, mood. Kan kalau gue pribadi ya, kalau dalam ternyata bikin konten tuh nggak yang segampang orang kira gitu. How to maintain? Kalau gue orangnya mood terus aja ya. Karena menurut gue tuh gini ya, salah satu keuntungan gue adalah gue merasa gue tuh suka di dunia entertain. Gue suka di depan layar. Gue tuh suka pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Jadi ketika gue ternyata terjun di dunia content creator dan rame gitu ya, banyak yang suka, banyak yang support gitu, jadi gue enjoy aja sih, semakin semangat. Yes, betul. Jadi gue sebenarnya jarang sih gamutnya. Paling gamutnya karena gue harus make up aja gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu suka make up, jadi gue itu sih. Cuman kalau udah konten gue nggak ada perasaan yang kayak gimana sih, oke aja gitu. Gitu sih. Jadi kalau untuk yang awal konten kasir ini itu di toko orang tua. Betul, di toko orang tua. Dan sekarang kita ada di toko baru nih. Iya betul. Jadi itu di toko Seragam Selvia 3. Toko Seragam Selvia 3. Lokasinya di mana nih? Di Kelapa Nunggal. Di Cilengsi. Kelapa Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, buat mungkin para penonton di sana yang mau beli peralatan sekolah, alat tulis segala macam bisa datang ya. Bisa datang atau bisa online juga kalau yang jauh-jauh kan. Apa tuh nama toko online-nya kalau? Toko Seragam Selvia. Sama aja. Semuanya sama, biar gak pusing nyari. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan dalam pembuatan konten ini lu suka ngeliat gak sih Sal, kalau misalkan audiens yang sering nonton lu tuh itu banyaknya orang tua kah, anak-anak remaja atau anak-anak kecil atau seperti apa? Sejauh ini sih yang gue lihat dari analisa viewers gue ya, rata-rata sih anak-anak sampai 20-30an ada. 20-30an dari anak-anak. Kalau yang ekspresif, kalau misalnya ketemu tuh pasti anak-anak ya, kayak Kak Selfie gitu. Itu ketahuan anak-anak SMP, SD gitu. SMA juga beberapa, tapi SMA tuh nggak yang se-ekspresif anak SD, SMP. Terus yang mungkin yang sekitar umur 20 sampai range 30 juga ada. Yang di atas 30 mama-mama muda lah ya, yang seringnya itu juga lumayan banyak. Berarti banyaknya dari cewek ya nontonnya itu ya? Kemungkinan sih ya, kalau dilihat dari analisa sih mungkin rasionya 60/40 kali ya gitu. Soalnya agak susah juga kan kalau misalkan cowok sering nontonin. Gitu ya. Ya sejauh ini sih kebanyakan perempuan ya, kalau dari analisa itu viewersnya. Nah berarti kalau yang dari pembuatan konten ini turning point jadi viral tuh video yang lu bikin tentang buaya itu gitu ya? Buaya, pertama kali. Dan itu tembus, gue ingat banget tembus 2 juta view. Dan itu nge-boost followers gue yang tadinya kayaknya masih 5.000 ya, atau 10.000 mungkin ya, jadi 30.000-an. Nah itu nge-boost banget, dan dari situ akhirnya banyak brand yang mulai notice gitu loh dari situ. Cuman mungkin sebagian besar orang juga kenal gue mulai dari, kebanyakan ya, dari video gue yang komplain ibu-ibu sama yang nyodok antrian. Itu sampai masuk TV nggak sih? Ya itu gue sebenarnya gue nggak nonton ya, cuman orang-orang pada report ke gue gitu kayak masuk ini nih gitu, masuk TV nih, terus ada yang videoin, ternyata di review gitu loh di acara TV itu gitu. Terus perasaan lo gimana tuh bisa masuk? Sebenarnya ya, yang bikin rame itu sebenarnya viewers di akun asli gue itu cuman 10 juta untuk sampai saat ini ya. Waktu awal viral tuh kayaknya 8 juta deh.
ya menurut gue itu nggak terlalu viral dibandingin video yang ibu-ibu komplain mau tukar karena itu 30 juta lebih, 35 juta lebih. Kalau itu cuma 8 juta. Cuman ternyata banyak yang repost gitu loh, akun-akun mungkin Clipper atau apa ya sebutannya ya. Nah itu yang bikin waktu itu pernah di repost sama Jakarta Keras, receh apa ya, kayak gitu-gitu, dan itu yang bikin rame akhirnya. Jadi viewers mereka sama viewers gue banyakan mereka gitu. Tapi dari situ akhirnya banyak orang yang penasaran mungkin ya, terus ngunjungin profil gue, jadi tahu oh ya mbak-mbak yang ini. Cuman fun fact-nya waktu awal itu video viral, ya gak expect juga ya sampai sejutaan itu waktu itu ya. Dan memang ya yang namanya viral tuh pasti ibaratnya dua mata pisau ya. Pasti ada yang melihat dari POV negatif, ada yang dari POV positif gitu. Itu kalau di akun TikTok gue lumayan banyak juga yang ngekritik gue, katanya kenapa tuh? Ya lagian lelet sih kasirnya kayak gitu. Ya menurut gue mungkin itu menjadi kritik buat gue, tapi menurut gue itu nggak bisa jadi alasan untuk menormalisasi memotong antrian, benar, gitu kan. Sebenarnya poin yang mau disampaikan itu ya jangan menyerobot antrian gitu. Apa ya, di luar dari gua lelet atau gua satset itu menurut gua beda hal gitu. Beda konteks. Tapi ya udahlah gitu loh. Maksud gua namanya kita bersosmed itu adalah konsekuensi sih. Jadi kita gak usah terlalu dibawa gimana gitu ya. Sebenarnya adalah kepikiran sekitar 2 hari atau 3 hari, tapi abis itu kayak ya udah biasa aja. Karena kalau justru kalau yang di akun-akun yang repost itu gue bacakan ini komen-komennya justru banyak yang positif, kayak mengapresiasi, betul, mengapresiasi ketegasan gue kayak gitu. Terus ya seperti itulah, karena kan nggak semua kasir tuh berani ya. Nah, cuman kalau di TikTok gue justru banyak yang mengkritik karena gue katanya ngasirnya gue tuh duduk terus jadinya lelet kayak gitu, kayak ya lagian lelet sih orang gini. Ya menurut gue ya it's okay lah lu kritik gue lelet, tapi konteksnya di sini bukan soal itunya, tapi nyodok antriannya itu loh yang nggak dibenarkan gitu, alasan apapun gitu sih menurut gue. Terus ya udah kayak gitu, jadi ya begitulah konsekuensinya. Nah kan kalau di Indonesia ini kan ada statement customer adalah raja. Ya. Tapi gue tuh kayak walaupun customer adalah raja itu kita nggak boleh semena-mena menurut gue. Tuh, tergantung ya Raja Namrud atau Firaun tuh nggak bisa ya. Ya. Menurut gue harus saling ini nggak sih? Walaupun customer ya kita harus saling menghargai. Betul. Nah cuman banyak orang yang mungkin salah artikan, salah konteks tuh. Karena gue adalah customer, lu harusnya ini gue dong. Karena lu butuh duit gue gitu ya. Yes. Menurut gue kalau udah zaman sekarang gitu ya 2006 keles gitu, mungkin itu adalah prinsip di tahun sekian gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan ya menurut gue mau Anda customer, mau kita adalah pelayan, kita harus saling menghormati, menghargai. Bagaimanapun saya membutuhkan uang Anda pun membutuhkan barang dan jasa kami gitu loh. Ketika kita udah melayani dengan sesuai dengan SOP ya minimal 5S lah ya, udah kita lakuin, tapi Anda kurang ajar menurut gua apa ya, dibenarkan kok kita untuk melawan gitu loh. Nggak ya, pernah lihat gak sih yang ada tuh customer yang sampai ngeludahin kasir, dan menurut gue kalau gue di posisi kasir itu gue akan jenggut gitu, nggak terima karena itu merendahkan sekali menurut gue. Bagaimanapun juga di sini bukan seperti itu konsep customer adalah raja, nggak seperti itu menurut gue gitu. Kalau lu lebih kayak ini sih, customer adalah teman. Customer adalah mitra. Partner. Gitu, benar. Karena kita saling membutuhkan sih menurut gue, betul. Karena kebetulan apa yang gue jual adalah produk-produk kebutuhan. Jadi pastinya mereka membutuhkan produk gue kan, bagaimanapun juga gitu. Ya begitupun gue kepada customer, gue juga pasti membutuhkan. Jadi kita harus saling respect sih gitu. Nah setelah lu dikenal sama banyak orang nih, lu merasa nggak
ke diri lu sendiri itu ada kayak tekanan nih, gue harus jaga image nih. Sebenarnya ya dibilang seperti itu pasti ada ya, tapi kadang cuek juga ya. Kadang gue beberapa kali ketemu customer yang kenal sama gue dalam kondisi gue tidak dress well. Ada satu momen ketika gue lagi di toko Selvia yang lama ya, yang kedua. Kalau misalnya lagi gak konten, seperti yang gue bilang, gue amburadul aja gitu, gak rapi lah ya, gak rapi. Terus ada ibu-ibu yang beli seragam, kebetulan dilayaninnya sama karyawan kan. Nah terus gue tuh duduk di deket tangga gitu lah ya. Terus gue beralih lah ke kasir. Nah mereka kan posisinya di belakang ya, seragam itu di belakang. Nah terus si customer ini tuh sempat nanya ke karyawan gue, ini karyawan gue yang cerita gitu, Kak Selfie-nya mana gitu kan. Itu Bu tadi yang duduk di tangga. Oh yang itu kok beda gitu. Ya menurut gue itu membuktikan gue tidak menjaga image ya. Sebenarnya ya gimana ya, ya udahlah apa adanya aja. Cuman gue berusaha untuk kalau misalkan di depan kamera sebisa mungkin enak dilihat aja sih ya. Gitu. Supaya penonton juga pada betah kan. Nah ya itu sih menurut gue ya. Natural aja sih perasaan kita pengen terlihat enak kan kalau di depan banyak orang gitu. Ketika kita lagi gak di depan banyak orang, mungkin kita akan jadi apa adanya gitu loh, gitu sih. Nah kan kalau dalam pembuatan konten ini banyak yang pro kontra kan, kata lu bilang tadi kan. Nah lu sendiri dalam menanggapi komentar-komentar negatif netizen ini kan lu tahu sendiri kan. Iya. Netizen itu maha benar. Itu seperti apa tuh? Sebenarnya gue tipikal orang yang kalau greget pun gue balas. Kalau gue karena gue kayak gatel gitu. Aku pun seorang netizen ya, begini-begini. Ya maksudnya kadang hal yang perlu kita, menurut gue statement dia itu perlu gue jawab, akan gue jawab. Contoh yang sering banget sekarang ini jadi komentar yang paling sering dikomen sama netizen adalah kan di toko seragam Selvia 3 ini gue menerapkan go green sedikit-sedikit lah ya, pelan-pelan dengan tidak menyediakan kantong kresek ya sebagai langkah awal gitu ya. Nah banyak ternyata dari netizen kita yang belum gue nggak tahu ya, belum mengetahui atau belum notice, belum aware tentang hal-hal seperti itu. Terus beberapa kali gue di komen kayak kenapa sih kok nggak pakai kresek, nanti nggak laku tokonya kalau nggak pakai kresek gitu. Terus kayak alah itu nggak dikresek itu biar ini nih kejual tuh goodie bagnya kayak gitu loh. Serius itu sering. Awal-awal gue sampai bikin template balas chat tentang balas komen tentang itu, kayak kami tidak menyediakan kresek bla 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 bla. Jadi kalau ada yang komen gitu gue tinggal copy paste aja. Terus tapi pada akhirnya netizen yang cerdas mereka yang menjawab gitu loh. Terus kadang kalau gue udah capek gue balas aja, aduh 2026 masih ada aja yang komen gini ya. Gitu. Kadang dibantuin sama teman-teman yang lain, netizen yang lain gitu yang komen go green woy atau apa kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Untungnya follower banyak yang suportif berarti ya. Iya, ya gitulah gue bilang konsekuensi ya, pasti ada pro dan kontra gitu ya. Terserah sih kalau mau kontra. Yang penting customer gue yang langsung sejauh ini aman karena gue nggak pernah nggak pernah memaksa mereka untuk beli goodie bag. Itu gue jual secara opsional gitu loh. Ketika lu nggak beli ya nggak ada masalah gitu loh. Banyak juga kok yang emang nggak beli kecuali kayak wajib beli gitu ya. Mungkin itu akan jadi kontra gitu. Tapi kan ini gue bilang mau sekalian atau mau dipegang aja gitu kan. Kalau misalkan dia merasa nggak keberatan untuk membeli ya pasti membeli. Tapi kalau ngerasa keberatan ya gue nggak maksa sama sekali, terserah gitu. Itu kan hanya opsional ya, meringankan kalau dia nggak bawa tentengan gitu. Kalau dalam TikTok ini lu tergabung ini nggak sih, ada kayak agency gitu? Sebenarnya gimana ya dibilangnya? Sebenarnya ini gimana ya disebutnya tuh personal manager. Jadi gue punya manajer namanya Katama nih. Hai Katama. Jadi manajer gue ini sebenarnya bukan agensi awalnya, tapi dia tuh megang beberapa KOL ini juga content creator. Kasir-kasir warung-warung juga kayak gitu-gitu. Terus kita jadi suka kumpul bareng dan akhirnya dia sekarang decided untuk menjadikan ini tuh
sebuah agensi lah kecil-kecilan kayak gitu, Kecil-kecilan. namanya Zigma gitu. Jadi brand tuh biasanya dikelolain sama dia kalau ada kerja sama brand kayak gitu. Oh, itu berarti kalau misalkan mau join Zigma tuh gimana? Kata mah boleh komen caranya gimana. Sebenarnya ini ketidaksengajaan juga sih, Pis. Gue sama manajer gue ini ketemu gitu. Awalnya tuh beliau ini tuh kerja di salah satu agensi. Memang dia tuh apa ya, anak budak agensi banget nih gitu kan. Nah terus dia lagi mencari KOL dan dia nge-reach out gue untuk, dia waktu itu lagi ada campaign salah satu produk sosis, tau lah ya. Rame banget tuh. Ya, dan dia nge-reach out gua. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya di situ gua baru tahu kalau dia ternyata manajernya Aini, warung sembako, warung Madura kayak gitu. Nah, dari situ kayak akhirnya kita ngobrol, gua tertarik, akhirnya kita cocok, ya kerja sama lah di situ sampai sekarang. Berarti udah sekitar 1,5 tahun mungkin. Kayak gitu. Jadi ketidaksengajaan sih, bukan yang kayak gue sengaja mencari agensi untuk menaungi gue, enggak sih. Berarti di approach langsung sama si Katama itu ya. Iya, betul gitu. Sebelum lu apa ya? Kan mungkin sebelum lu jadi kasir toko, lu pernah gak sih mengalami proses merintis lu jualan apa? Soalnya kan gue tahu ya, lu zaman SMA tuh kan suka jualan barang A, barang B, barang C. Oh iya, lu notice itu ya. Iya. Soalnya gue customer lu. Oh iya, lu pernah beli ya? Iya. Beli apa? Kayak apa, bakso aci gitu. Oh iya, ya Allah, gue sampai gak inget. Oh iya, enak ya. Jadi sebenarnya selain tadi gue bilang hobi gue di depan kamera, hobi gue mencari cuan. Siapa yang gak suka money. Nah, dan gue mencari cuan. Mungkin gini ya, ibu bapak gue kan udah berjualan itu. Sebenarnya bapak gue tuh, karena bapak gue orang Padang ya, tahu sendiri Padang tuh pasti basicnya pasti ada basic berdagangnya, pandai berdagang Padang gitu ya. Nah, bapak gue tuh udah jualan dari dulu. Terus ketika menikah sama ibu gue tuh, mereka punya usaha kecil-kecilan yang akhirnya jadi toko tahun 2004 awal atau 2003 akhir lah, sekitar segitu. Dan gue sebagai anak pertama yang yang mengalami atau dilibatkan dalam proses mereka tuh, jadinya mental pedagang itu tumbuh dalam diri gue ngerasanya gitu ya, karena gue selalu dilibatkan gitu loh, Pis. Dari kecil kayak ikut mereka belanja, ikut mereka kesana kemari kayak gitu. Akhirnya gue secara nggak sadar mendarah daging si pedagangnya. Jadi gue suka. Terus gue pertama kali jualan itu kayaknya SD deh, Pis. SD. Jualan yes. Apa tuh kalau boleh tahu? Gue pernah jualan es mambo. Tahu kan es lilin. Nah, itu ibu gue yang bikin, jadi gue yang jualan, dan kita tuh bagi hasil gitu loh, Pis. Jadi sistemnya sudah jelas gitu, walaupun kita anak dan ibu, ibaratnya gue adalah tim salesnya, ibu gue adalah tim produksinya. Jadi harus ada pembagiannya nih. Jadi dulu tuh kayaknya masih gopean gitu ya. Misalkan gue sehari dapat 10.000 gitu ya, berarti bawa berapa tuh kalau 10.000? 20 biji kali ya, 20 biji. Nah itu misalkan berapa persen dari keuntungan buat gue, 50% deh dari keuntungan. Itu gue happy banget karena setiap kali gue pulang selalu habis dapat duit gitu kan. Terus gue ingat waktu itu akhirnya kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya. Terus kelas 4 gue jualannya ganti lagi. Gue jualan produk-produk ibu gue. Ya produk ibu gue itu ya ini alat-alat sekolah. Ya jadi plastik gede gitu, plastik bening yang segede gitu mungkin, yang buat boneka tuh. Nah itu diisi sama alat-alat tulis, kayak penghapus, pensil, pengserut, buku tulis. Itu gue bawa, gue gembol ke sekolah. Serius, kelas 4 SD. Waduh. Dan itu gue jual di kelas dan laku. Kayak penghapus kan masih gope gitu-gitu kan, pensil gope. Terus ya udah gue jualin. Ya seperti biasa ada pembagian keuntungan yang akhirnya membuat gue tuh senang karena dapat uang jajan kayak gitu. Sampai gue catetin gitu loh, kayak ini nih dapat pensil 1 kayak gitu. Pembukuannya ada, betul, karena diajarin kan, dicatat ya kalau ada yang beli biar ketahuan nih uangnya pas apa enggak kayak gitu-gitu. Nah dari situ akhirnya tumbuhlah
jiwa-jiwa pedagang ini gitu kan. Akhirnya kalau SMP sebenarnya gue sempat vakum jualan. Gue SMP tuh sama sekali gak jualan dan gue pikir-pikir itu sangat gue sesali ya sekarang. Karena sayang sekali loh. Ya? 3 tahun loh gitu. Terus mulai lagi waktu SMA. Terus waktu SMA itu gue lumayan banyak ya yang gue jual. Ada bantal foto ya kan. Terus makanan yang tadi lu bilang bakso aci. Terus juga ada apa sih namanya tuh mug gitu ya, apa sih yang gelas-gelas? Oh iya, mug ya. Terus ini handphone apa sih, casing yang HP. Custom yang bisa buat foto kayak gitu-gitu. Terus yang gue bingung kadang kok gue bisa dapet aja ya relasi produsennya gitu loh. Kadang ya nggak tahu deh, gue ngulik-ngulik terus dapet kayak gitu aja sih. Terus akhirnya gue punya reseller. Dari situ akhirnya gue gak perlu capek-capek promosiin, mereka yang promosiin, gue dapet cuan kayak gitu. Menurut gue itu kerja cerdas sih ketika kita punya reseller kayak gitu. Cuman waktu sekolah sih prinsipnya yang penting gue dapet duit, apa aja gue jualin. Makanya gue jualnya nano kan. Maksudnya apa aja gitu, nggak konsisten itu terus yang dijual gitu. Pernah suatu ketika gue inget banget waktu itu pelajaran apa sih, bukan prakarya, apa sih yang kewirausahaan ya. Ingat gak sih guru kita yang namanya Pak Huda? Lu gak diajar ya? Kayaknya gak. Itu KWH ya, kewirausahaan ya. Nah beliau ngajar di kelas gua dan beliau tuh nantangin kelas gua, gak tahu ini di kelas gua doang apa kelas lain juga. Kayak intinya kayak beliau nantang ke kelas gua, kalau ada yang berhasil buat bisnis atau jualan dalam 1 bulan ini, omsetnya minimal 1 bulan, omset ya, bukan keuntungan. 1 bulan, ya yang penting ada pembukaan yang jelas apa segala macem. Itu nggak usah ikut UTS buat formalitas saja saya kasih nilai 90 di rapot. Kayak gitu. Tapi ini bertim sih sebenarnya, 3 orang kayaknya satu grupnya. Dan itu gue semangat banget kayak 1 juta kecil. Itu gue sangat sangat pede. Ibaratnya gue sendiri aja mungkin gue bisa dapat, apalagi bertim nih, otomatis kan ininya makin banyak. Apa tuh namanya tuh, linknya ya ekspansi wilayahnya kan lebih banyak gitu kan, apalagi bertiga gitu pasti lebih banyak gitu. Terus akhirnya di situ gue jualan, gue inget banget gue jualan apa sih, makanan yang kayak keripik gitu, yang gue beli bal-balan terus gue ecerin, gue jual 2.000-an speknya. Dan itu gue jual setiap hari di kelas, gue keliling kelas ya, tahu kan kalau ada yang suka keliling kelas gitu. Gue jual 2.000, goceng 3 kayak gitu. Dan gue tembus 1 juta sekian dalam 1 bulan. Gue laporin, ini pembukuannya Pak, ini kita bertiga, ini kita jual ini harganya segini, kita modalnya segini, kita keuntungannya sekian. Ya udah, kamu ikut UTS formalitas aja. 90 di tangan. Kayak gitu sih. Itu menurut gue achievement ya buat anak sekolah ya. Bener gitu. Tapi kalau misalkan lu pengen tahu juga, gue zaman SMA juga jualan. Oh iya? Lu jualan apa? Lu pernah gak sih di koperasi ngeliat yang es krim cup kecil gitu, yang kayak apa sih, yang walls gitu? Tapi itu versi yang kecil. Gue bikin home production gitu. Kayak di kondangan-kondangan gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Oh, jadi lu titipin di koperasi? Titipin di koperasi. Oh, caranya gitu ya? Ini underground. Jadi gue titipin ke koperasi, kan kalau es kan pasti gampang mencair kan. Iya, benar. Jadi gue naruh nih di koperasi. Terus nanti pas pulang gue tinggal ngambil deh. Tinggal bagi hasil. Bagi hasil sama koperasinya. Itu berapa, 50-50 kah dari keuntungan atau gimana? Kalau nggak salah tuh dulu, misalkan dari gue harganya 1.500, dijual di sana 2.000. Oh, markup ya. Tapi berarti kalungnya tetap 1.500. Jadi sistemnya kayak titip ke warung ya. Ke warung. Oh, enak juga tuh. Jadi lu nggak perlu effort, ya kan. Benar. Cuman minusnya lu harus agak tekan harga kan, karena kan mau di markup ya sama mereka. Mereka juga pengen ambil keuntungan. Iya benar-benar. Kalau lu udah jual 2.000 kan kemahalan, nanti malah takut gak laku kan. Betul. Ada plus minusnya sih. Tapi gue waktu kuliah juga gue lanjut lagi jualan. Nah ini gue reseller juga. Gimana ya? Menurut gue
siswa atau mahasiswa adalah ladang cuan. Tapi benar, apapun yang kita jual pasti laku aja sih kalau ke siswa atau ke mahasiswa menurut gue ya. Tapi gue prefernya waktu itu tuh selalu jual makanan. Jadi waktu gue kuliah tuh gue tuh kenalan sama abang-abang tukang sempol. Tahu kan sempol? Iya, tahu sempol ayamnya. Mungkin teman-teman kuliahku ya kalau kalian menonton ini dan pernah menikmati itu komen. Jadi gue tuh awalnya gini, di gang kosan gue itu ada tukang sempol. Gue sering beli, menurut gue enak. Terus kayak, abang boleh gak aku jualin gitu. Nanti aku beli pagi-pagi, aku ambil gitu. Aku WA. Ya waktu itu udah WA ya. Aku WA, nanti aku malamnya aku WA mau pesen berapa, paginya aku ambil. Karena kebetulan kontrakan beliau tempat produksinya juga dekat sama kosan gua. Iya. Terus gua kayak, oh iya siap Neng. Terus tukeran nomor WA. Terus malam-malamnya tuh gua lihat dulu nih, misalkan jadwal besok padat. Nah gua kan ordernya banyak. Biasanya tuh pokoknya gua order tuh 20-50 tusuk. Abis itu gue ambil kalau misalnya lagi nggak banyak 20 atau 30 range segitu. Tapi kalau lagi penuh jadwal kelas gue akan berani ambil 50. Terus dari abangnya tuh sebenarnya nggak di-courting, harganya tetap 1.000. Tapi gue mark up jadi 1.500. Dan kadang abangnya tuh baik banget Dia tuh suka bonusin kadang 10 tusuk gitu. Kan lumayan dong. Ya. 1.500 kali 10 aja udah 15.000 loh bersihnya. Dan itu setiap hari kalau misalnya habis semua tuh gue bisa dapat bersih tuh 30.000 sampai 50.000 mungkin ya. Jadi gue tuh ibaratnya uang jajan dari orang tua tuh ya buat gue nabung, buat gue beli-beli yang lain. Sedangkan kalau uang dari hasil gue jualan itu gue buat uang hasil jualan itu gue buat nabung, uang dari orang tua buat operasional gue sehari-hari. Dari uang hasil tabungan itu gue kebeli HP iPhone 7 yang second yang akhirnya buat gue merintis konten. Gitu sebenarnya asal muasalnya kayak gitu sih. Jadi karena hobi sih. Kadang temen gue tuh kalau misalkan yang bukan circle ya, bukan teman dekat tuh, mereka tuh sampai karena gini, kalau di kampus gua mungkin ya stigma orang berjualan itu menurut mereka adalah mahasiswa yang butuh duit karena mungkin secara finansial mereka masih kurang gitu. Nah mereka tuh menganggap gua tuh itu. Nah ketika kan waktu kita masuk kuliah tuh ada SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri kan. Nah kebetulan gue waktu masuk kuliah tuh jalur mandiri dan mereka tuh kaget gitu loh kayak ternyata lu mandiri. Gue kira lu waktu itu kita ada beasiswa bidik misi ya. Nah kebetulan banyak anak-anak bidik misi di kampus gue tuh yang jualan. Gue kira lu bidik misi gitu. Enggak, emang kenapa kalau jualan gitu kan? Ya emang ada yang ya mungkin itu ya stigma yang menurut gue akhirnya membuat orang pedagang tuh kayak dipandangnya sebelah mata gitu ya. Menurut gue bukan berarti kita nggak mampu ya dengan kita berjualan, ya mungkin emang kita suka duit gitu kan. Dan lu melihat peluang. Nah, yes, exactly. Tapi jangan dilihat manisnya aja. Iya. Harus dilihat pahitnya juga. Karena gue pernah, sebenarnya kan gue jualan tuh pakai box gitu ya. Nah itu tuh kalau misalkan lagi banyak terus belum kejual, itu tuh fakultas gua positifnya tuh mereka nyediain etalase yang emang itu khusus buat mahasiswa jualan. Jadi ditaruh gitu. Jadi kayak kantin kejujuran gitu loh, Gue pernah naruh di situ, barangnya ludes, duitnya nggak ada. Pada gak jujur berarti. Pernah sekali, dan itu membuat gua kapok dan akhirnya kayak gak apa-apa, mendingan gua gak laku, gue bagi-bagiin ke temen gue daripada gue harus melihat kotak gue habis tapi duitnya gak ada. Gue gak ikhlas gitu. Akhirnya di situ udah gue bawa aja ke kelas, mau laku cuman 1 biji 2 biji nggak apa-apa, gue ambil resiko dibanding gue harus kehilangan itu gitu ya, karena terlalu beresiko sih kalau sekali. Emang terlalu beresiko sih kalau ditaruh di sana, karena terkadang ada juga mahasiswa yang gak niat mencuri ya, istilahnya nggak niat mencuri, tapi kayak nggak ada kembalian nih di sini, nanti deh bayarnya. Lupa bayar. Karena sering terjadi kayak gitu. Tapi kalau lupa semua kan bangkrut. Iya bener. Gitu. Jadi akhirnya kayak udah deh gue bawa aja deh, gue tenteng aja. Kadang curi-curi waktu gitu loh temen-temen gue kayak sel
5.000 gitu. Ya udah akhirnya gue layani dia sambil ngumpet-ngumpet kayak gitu sih. Sehabis selakunya aja deh, gue take the risk aja daripada gue taruh di depan gitu. Tapi gue juga zaman kuliah jualan juga gue. Apa tuh? Sama, jualan makanan. Oh ya, apa. Makanan. Jadi kalau gue tuh dulu ada satu kosan tuh kita mempunyai prinsip kayak kita harus jadi pebisnis nih. Ya, menumbuhkan jiwa entrepreneur. Menumbuhkan jiwa entrepreneur. Ya udah akhirnya kita sepakat untuk bikin burger. Apa ya? Sandwich. Jadi kan kalau kadang kan yang namanya mahasiswa kan kadang suka lupa sarapan, nggak sempet. Akhirnya gue sama teman-teman gue tuh itu tuh memutuskan untuk bikin sandwich. Jadi ada beberapa orang, terus kita bagi ke beberapa kelas, Nah di situ dijual-jualin deh tuh. Nah itu banyak peminatnya tuh. Peminatnya. Nah, waktu itu lumayan dapat omset sekian, terus bagi hasil loh makin semangat dong. Makin semangat. Akhirnya terus kita bilang kayak kalau ada acara kita aja deh gitu. Supply-nya kayak gitu. Terus berhasil buat supply. Bisa tuh buat waktu itu ada suatu acara. Nah abis itu karena semakin banyak yang beli, kita jadi dikenal lah sama dosen-dosen. Jadi famous. Terus akhirnya kalau misalkan ini ibu mau dong beli dong gitu. Support ya dosen-dosennya ya. Kayak gitu. Dan itu menurut gua dengan kita berjualan itu membentuk mentalitas sih lebih. Exactly. Itu mentalitas. Bener. Karena banyak teman-teman gua tuh yang kayak kok bisa sih jualan, kok nggak malu sih gitu. Itu ya kadang orang mau mulai jualan tuh malu. Ya itu ya menurut gue privilege yang gue dapetin sebagai anak pedagang. Malu itu udah nggak ada. Malu itu udah musnah mungkin ya karena udah kebentuk dari awal ya. Mungkin kok buat teman-teman yang nggak terbiasa ya pasti ada perasaan malu. Jangankan buat jualin, kayak nawarin aja pasti kan kayak takut. Ada perasaan takut nggak laku, takut diomongin gitu ya. Menurut gua kalau misalkan kita udah cuek aja, udah biasa ya bodo amat gitu kan. Benar mental sih yang utama kalau jadi pedagang tuh. Karena kan lu nggak akan tahu hasilnya kalau lu belum mencoba. Yes, benar banget. Dan apalagi kalau misalkan yang gue bilang tadi nggak laku atau dicolong atau apa, itu kan juga bikin ngedown ya kalau kitanya nggak tebel-tebel mental. Kayak gitu. Misalkan kayak kemarin kasusnya tadi lu bilang, aduh dagangan gue hilang semua nih. Ini jajan gue buat selama seminggu nih atau berapa? Ya paling enggak modalnya ya. Jadi kan gue nombok modal kan. Iya bete aja gitu. Gue kayak sebel deh gue. Harusnya gue dapat untung gitu. Boro-boro untung gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mentalnya gak kuat, bukan lagi gak dijual di situ, besoknya kita gak akan mau jualan ya gak sih? Iya benar-benar. Ya kan. Terus kalau misalnya ada jualan yang sama, terkadang gak mau jualan gitu. Padahal menurut gue ya it's okay. Rezeki masing-masing ya kan. Karena waktu di fakultas gue itu yang di etalase gue bilang itu banyak yang jualannya sama. Kayak gorengan kan banyak ya yang jualan ini juga gorengan, ini juga gorengan. Tapi menurut gue yang namanya rezeki pasti ada aja ya. Ibaratnya lu bawa 30, mahasiswanya kan ada 100 ya kan. Pasti ada aja yang ke temen lu kayak gitu kan. Pasti udah dapet lah kebahagiaan rezeki masing-masing, gak perlu khawatir. Gitu sih. Tapi kalau selama lu entrepreneur berarti ya. Lu pernah mengalami kegagalan gak? Kegagalan dalam hal apa nih? Kayak gimana nih? Misalkan lu udah menekuni suatu usaha nih, akhirnya kayak jatuhnya kayak nggak laku lah. Nggak laku. Sebenarnya kalau dibilang gagal, gue nggak bisa memastikan itu gagal atau enggak ya. Gue waktu COVID tuh gue pernah jualan brownies. Namanya gue sampai lupa namanya. Namanya brownies camer. Camer tuh pokoknya mernya itu lumer, ca-nya gue lupa deh gue pokoknya. Itu lumayan laku, tapi di sisi lain ketika laku pun gue keteteran karena yang namanya brownies kan kita made by order kan, dan itu benar-benar gue nggak ada yang bantuin.
Dan gue termasuknya yang amatir, gue belajar dari YouTube. Beneran gue belajar dari YouTube. Tapi alhamdulillahnya bisa dikatakan produknya berhasil dibikin lah ya, nggak yang asal-asalan ya. Nggak yang nggak layak dijual gitu. Dan gue punya reseller yang melariskan dagangan gue karena dia resellernya tuh ke pabrik gitu. Dan gue pernah bikin 40 porsi. Gue mixer dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore, lu bayangin. Karena mixernya satu, dandangnya buat kukusannya satu. Pokoknya semua serba terbatas, tapi orderannya banyak. Dan gue nggak ada yang bantuin, jadi gue keteteran. Terus gue juga belum punya ilmu dalam mengelola bahan pokoknya, kayak misalkan bahan pokok segini tuh bisa buat sekian cup, berarti itu HPP-nya berapa. Dan iya. Karena beda ya sama kita jualan produk jadi, semisal kayak kaos kaki atau kayak ikat pinggang ini nih, harganya 6.000. Kita udah tahu satu produk ini tuh modalnya misalkan berapa ribu, kita jual 6.000 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kue kan kita bikin dari bahan-bahan dasar gitu loh, based on perhitungan lagi kan. Betul. Dan gue nggak punya ilmu itu, dan akhirnya gue kayak chaos aja gitu loh. Kayak aduh, selama gue jualan ini beratusan cup udah kejual, tapi mana ya untungnya ya gitu, nggak kelihatan. Dan akhirnya gue di situ ngerasa kayak gue capek doang deh kayak ini. Terus gue juga di sisi lain ibu gue nggak support ternyata. Gue ngerasa gitu karena mungkin ya POV beliau adalah kalau gue jualan kayak gitu gue berantakin dapur. Karena gue orangnya nggak suka bebersih. Jadi kalau misalnya udah beres gue tinggal gitu. Jadi karena itu akhirnya gue kayak ya udah deh, kayaknya enggak deh, gue nggak ngelanjutin bisnis si brownies ini gitu, karena ya seketeteran itu gitu lah. Terus ya sudahlah, mungkin gue nggak passion di dunia pastry gitu. F&B gue karena tadi ya gue nggak bisa ngitung HPP juga, jadi gue nggak tahu keuntungan gue berapa. Ya udah, akhirnya gue nggak melanjutkan itu. Terus gue buka online shop. Online shop apa tuh? Toko seragam Selvia. Jadi waktu itu tuh karena COVID sih sebenarnya. Toko seragam Selvia berdiri tuh karena COVID. Terus gue bikin, terus itu 2020 berarti ya awal COVID sebenarnya karena gue di rumah diem, maksudnya banyak waktu ya di rumah, waktu luang gue banyak. Terus kayak nyokap gue tuh kayak bikin ini aja yuk, bikin online shop gitu di Shopee, TikTok gitu-gitulah, di marketplace. Udah akhirnya gue bener-bener gue nge-build akun jualan gue dari awal. Gue fotoin, gue kasih deskripsi, gue ukur-ukurin. Makanya gue kesel banget kalau ada yang nyuri foto gue. Pernah ada kasus itu ya. Karena bener-bener itu tuh effort buat, maksudnya kita mengeluarkan tenaga, waktu, uang, segala rupa gitu loh. Mereka tinggal nyomot ya. Iya, pasti kita nggak akan terima kan. Nah, dari situ waktu itu ya pasti yang namanya jualan kan nggak langsung rame ya. Apalagi di marketplace tuh susah loh. Upnya tuh susah, Pis. Gue lumayan di Shopee itu gue pecah telurnya, kita sebutnya pecah telur ya, pembelian penjualan pertama tuh semingguan itu pecah telur. Wah, senangnya minta ampun, karena jarang loh ada customer yang mempercayai toko yang baru. Iya kan? Pasti kita kalau beli sesuatu dari penjualan yang udah banyak, udah ribuan, ratusan kayak gitu. Nih, ini gue masih nol, toko masih nol, nggak ada followersnya, tapi ada yang beli. Itu gue kayak, wah makasih banget nih yang beli gitu kan. Terus dari situ akhirnya tiap hari ada, walaupun cuma satu gitu. Terus akhirnya gue pancing pakai promosi, gue bakar duit tipis gitu, kayak diskon 5.000, 10.000 gitu. Sebenarnya nggak langsung yang banyak. Nah, pas awal langsung yang banyak itu tuh pas lagi tahun ajaran baru, Juli. Oh, itu pasti sih ya. Dan itu gue langsung kaget gitu loh, karena satu hari tuh tiba-tiba ada orderan 40 pesanan masuk gitu loh. Enggak langsung 40 sih, tapi kayak langsung dok berturut-turut gitu. Dan gue kayak, ih seneng banget. Tapi waktu itu kebetulan gue lagi kena COVID sebenarnya. Dan gue yang packing sendirian kan, belum ada tim gitu-gitu. Ya udah, dengan sisa-sisa
tenaga gue sambil gue covid gitu kan, gue packing apa segala macem gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya karena udah sempat nge-boom, ya itu termasuknya boom ya buat toko baru, kesana-sananya jadinya selalu ada orderan terus. Terus tahun kedua mulai tambah rame lagi, terus gue live-in apa segala macem, dan alhamdulillah bisa survive lah sampai sekarang shopnya gitu. Awal-awalnya. Berarti setelah apa tuh namanya tadi pecah telur udah sampai dikenal sampai sekarang, itu makin banyak gak sih pembelinya? Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan dibilang makin banyak, sebenarnya mungkin nggak yang signifikan ya, cuman ada beberapa memang yang kayak ngasih ulasan gitu, kayak aku tahu dari kontennya Kak Selfie, jadi aku beli kayak gitu, ada beberapa. Cuman nggak signifikan karena kan pasti apa ya, produk gua tuh bukan produk makanan yang semua orang bisa cicipin. Jadi produk gua adalah produk yang orang beli tuh karena orang butuh, dan itu nggak semua orang butuh. Jadi nggak mungkin dong misalkan orang kerja nggak punya anak dia beli baju pramuka atau apa, kan nggak gitu kan. Jadi orang-orang yang butuh aja gitu. Jadi yang menurut gua nggak terlalu yang signifikan, tapi ada gitu. Alhamdulillahnya sih. Tapi kalau dari TikTok Shop, alhamdulillahnya lumayan ngaruh sih, karena dari situ banyak afiliator juga yang ngekontenin produk gua. Nah banyak yang order dari afiliator juga kayak gitu. Terus kalau misalkan di TikTok lo merambah ini nggak sih, kan live tuh yang kalau live buat ini jualan produk gua itu ada, karyawan gua, cuman enggak yang terjadwal secara pasti gitu loh, karena kan mereka karyawan toko. Jadi kalau misalnya toko lagi senggang aja mereka live gitu, enggak yang kayak wajib atau dia jadi tim live shopping gua, enggak sih. Jadi cabutan aja gitu dari toko. Gitu sih, Pis. Tapi kalau dari live itu ini nggak sih, apa tuh, signifikan nggak sih masuknya? Sebenarnya kalau dari live mungkin kalau awal adanya live shopping itu kan sekitar setahu gue ya, sekitar tahun 2000 berapa ya, 2022 mungkin. Itu lumayan signifikan karena gue waktu itu pertama kali live lagi ada promo yang check out di live tuh diskonnya 50%. Dan itu pas lagi tahun ajaran baru. Dan gue sampai pernah live shopping di Shopee tuh yang nonton sampai 1.000 atau 600-an gitu. Yang check out dari situ sampai puluhan juta gitu loh GMV-nya. Nah dari situ tapi tahun-tahun berikutnya sudah nggak terlalu ngaruh karena diskon dari si live-nya itu udah nggak ada. Jadi mungkin itu pemancing awal aja ya. Tapi mungkin sekarang orang di live itu tuh untuk kayak nanya-nanya ukuran kayak gitu, nanya-nanya detail produknya yang mereka belum puas kalau lihat dari katalog doang kayak gitu. Dan kadang gak semua orang yang lihat di live langsung check out, kadang masukin ke keranjang dulu gitu loh. Nanti check outnya nanti kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau live shopping buat sekarang ini yang gue nilai dan gue rasain ya buat interaktif sama pembeli aja sih secara langsung gitu. Jadi kalau ke penjualan sepertinya sih nggak terlalu sengaruh dulu sih gitu. Karena jujur ya, gue sendiri kalau kadang suka ada live berkeliaran gitu, dan gue nontonin nih, awalnya gue nggak pengen beli. Keracunan ya. Ternyata nggak cuman perempuan doang ya yang kayak gitu ya, laki-laki juga ya. Tapi kalau gue sendiri semenjak adanya afiliator gitu ya, khususnya fashion, justru keracunannya dari afiliator. Karena kan mereka kayak kasih POV secara real gitu loh, pakainya kayak gini ya. Itu yang bikin gue keracunan sih biasanya dari afiliator justru kalau gue gitu. Tapi kalau lo sendiri gak berminat jadi afiliator? Sebetulnya kalau dibilang berminat, tapi gue nggak passion untuk yang kayak gue mengafiliasiin produk fashion terus gue yang kayak begini-begini, karena gue sadar gue tidak sefotogenik itu untuk bergaya di depan kamera gitu loh. Paham kan ya? Paham. Kadang kan ada orang yang gimana ya, di depan kamera tuh kayak mati gaya untuk bergaya ya maksudnya. Terus gue juga ngerasanya gue tidak gimana ya, nggak tahu deh, gue ngerasanya kalau buat fashion sih kayak kurang. Mungkin kalau misalnya afiliator kayak misalnya gue ngelayanin pembeli terus gue masukin keranjang, itu kan termasuk afiliator juga ya. Itu udah pernah gue coba beberapa kali
karena waktu itu juga kebetulan kerja sama brand sih. Oh, iya. Dan pernah waktu itu videonya kebetulan juga viral. Oh. Itu lumayan banget lumayannya gitu. Paling afiliatornya dari situ sih, Pis. Oh, itu. Karena gue nggak bakat kalau fashion. Karena suka ada ini nggak sih misalkan Kak Selfie spill dong ininya. Yes ya dari kayak gitu Iya. afiliatornya kayak gitu. Jadi apa yang gue pakai lagi ngelayanin orang kadang itu sih yang gue spill. Jadi secara organik aja afiliatornya kayak gitu. Baru gue spill, gue kasih link kayak gitu. Tapi kenapa ya orang punya kecenderungan punya barang yang sama orang yang mereka sukai gitu? Oh, sebenarnya kalau gue pribadi ya, Pis, gue suka barangnya bukan karena orangnya, tapi karena itu cocok dipakai sama orang yang ngerti gak sih? Kalau gue ya, misalkan gue nggak ngefans sama Hafiz, tapi karena Hafiz pakai baju itu menurut gue Hafiz tuh bagus, gue suka modelnya, gue beli gitu loh. Bukan karena gue suka Hafiz, jadi apapun yang Hafiz pakai gue beli, enggak sih kalau gue. Cuma mungkin ada yang begitu ya, yang mungkin udah fansnya udah levelnya udah up lah ya. Kalau gue sih enggak sih kalau misalnya dia memakai produk itu dan menurut gue bagus deh dan menurut gue cocok nih kayaknya di gue akan beli siapapun itu orangnya gitu. Oh gitu ya. Jadi orang tuh secara nggak langsung ke influence ya. Yes, betul. Udah panjang banget nih obrolan kita hari ini. Panjang banget ya, seru banget ya. Jadi kalau lu sendiri udah pernah coba affiliate gitu? Sebenarnya gue ada ketertarikan, cuma karena follower gue masih sedikit, nggak bisa tuh mengakses. Iya, ada minimal followers ya di TikTok. Di TikTok. Oh iya. Gue belum mencoba 1.000 ya atau 2.000 ya sekarang? Iya, 1.000 ya. Soalnya dulu zaman gue juga emang ada minimal sih buat masukin keranjang kuning. Untuk achieve sampai segitu followersnya lu harus konsisten konten. Yes, betul. Karena gue masih istilahnya masih baru banget nih terjun ke dunia konten ini. Gak apa-apa, let it flow aja pelan-pelan aja. Gak perlu kayak terlalu di pressure, justru nanti stres sendiri kan. Betul. Nikmatin aja sih prosesnya menurut gue. Betul. Nanti lo akan menemukan gaya lu sendiri. Amin. Yes, betul. Oke deh, mungkin untuk sesi hari ini kita segini aja dulu sekali. Oke. Semoga dari apa yang kita obrolin tuh banyak hikmah manfaat yang bisa diambil. Betul, amin ya Allah. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil ya. Betul. Benar. Yang buruk jangan ya. Nanti jadi dosa jariah. Kalau yang buruk nanti dijulitin netizen. Waduh. Jangan ya netizen. Bahaya. Oke, makasih banyak saya untuk sama-sama. Oke, Hafiz. Seru banget nih ngobrol kita hari ini dan semoga lu nggak kapok ya main. Enggak dong, besok lagi ya. Tiap hari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys. Yeay.